Salam jumpa lagi dengan Pak Mariun. Kali ini kita akan membahas tentang garis singgung lingkaran di X1, Y1 bagian 2. Baik, kita mulai pembahasan berikut ini. Nah, ini ada soal ya seperti ini. Ya, ada soal seperti ini. Maka alangkah baiknya supaya tidak bingung, Pak Mariun kasih ilustrasi dulu. Maksudnya apa soal ini? Ini ada lingkaran I kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 100. Lingkaran ini kan pusatnya 0,0. Ya, ini lingkaran. Anggap aja ini lingkaran pertama. Ya. Di mana 8,6 ini adalah titik singgung. Nah, titik singgung lingkaran pertama. 8,6. Ini namanya garis singgung. Ya, garis singgung. Di mana garis singgung ini menyinggung lingkaran kedua. Nah, ini namanya lingkaran kedua. Ya, dengan pusat apa? Diketahui 4,8. Yang ditanya adalah jari-jari lingkaran kedua. Yang ditanya, ya, jari-jari lingkaran kedua. Baik, dari sini ini adalah rumus untuk mencari apa? Persamaan garis singgung. Ya, bentuknya lingkarannya apa? Lingkarannya seperti ini lingkarannya. Ya. X1 ini Y1, kemudian ini R kuadrat. Kita masukkan di sini X1-nya 8, Y1-nya negatif 6, kemudian R kuadratnya 100. Oke ya. Dari sini 100 ini dipindah ke kiri, kemudian ini kita sederhanakan dibagi 2 sehingga hasilnya seperti ini. Baik, nanti di halaman berikutnya ini kita tulis lagi ya, sama ini garis singgungnya. Nah ini ya, ini kita tulis lagi ya. Dari informasi ini nanti kita bisa menentukan ini A besar 4, B besar negatif 3, C besar ini namanya min 50. Ya, A, B, C sudah ada, diketahui. Kemudian A kecil, B kecil dari mana, Pak? Nah ini pusatnya 4,8. Berarti ini A kecilnya 4, B kecilnya min 8. Baik, dari informasi ini nanti kita masukkan ke rumus ini. Ya, berarti A besar kali A kecil, berarti 4 kalikan 4. B besar kali B kecil, berarti negatif 3 kalikan negatif 8. Nah ini. C-nya adalah berapa? Negatif 50. Oke, ini A besarnya 4 dikuadratkan, B kecilnya negatif 3 dikuadratkan. Ini kita cari hasilnya 16. Ini kali ini negatif kali negatif positif, ini hasilnya 24. Ini min 50 atau negatif 50. Ini hasilnya 16, ini hasilnya 9. Kalau ini kita hitung ya, hasilnya negatif 10. Ini kita hitung hasilnya akar 25. Baik. Untuk mencari akar 25 ini kan 5. Karena di sini itu harga mutlak, maka hasilnya harus positif. Kita ulangi lagi ya. Karena ini tanda harga mutlak, hasilnya harus positif. Sebenarnya ini kan negatif hasilnya. Negatif dibagi positif kan negatif. Ya. Kenapa ini kok hasilnya positif? Karena ini harga mutlak. Jadi harga mutlak itu hasil akhirnya harus positif. Baik, dari sini jelas ya. Oke, lanjut yang kedua. Nah, ini soalnya ya, kita kasih ilustrasi supaya tidak bingung. Nah, ini ya ilustrasinya. Ini lingkaran pertama, ini pusatnya 0,0. Kemudian ini adalah lingkaran kedua. Ya, ini kan apa ini? Ini adalah pusatnya A, B. A kecil, B kecil. Kalau ini positif jadi negatif,
kalau ini negatif jadi positif. Ya, jadi ini A kecil, ini B kecilnya, atau pusat dari lingkaran yang kedua. Baik, dari sini kita cari ini dulu, ya, garis singgungnya. Ini X1-nya ada, Y1-nya sudah ada di sini, ini R kuadratnya. Dari sini X1-nya negatif 3, Y1-nya adalah 5, R kuadratnya adalah 34. Dari sini 34 kita pindah ke kiri menjadi negatif 34. Ulangi lagi 34 dipindah ke kiri hasilnya negatif 34. Baik, untuk mencari jari-jari lingkaran kedua, ya nanti ini kita tulis lagi di halaman berikutnya sama ini. Oke, ini ya. Berarti dari informasi ini kita bisa menentukan A besarnya negatif 3, B besarnya adalah 5, C besarnya adalah negatif 34. Kemudian ini kan pusatnya negatif 5,2. Berarti ini A kecilnya negatif 5, B kecilnya adalah 2. Kita mencari R ini pakai rumus ini. Dari informasi ini nanti kita masukkan ke rumus ini. A besar kali A kecil, berarti negatif 3 dikalikan negatif 5. Ini B besar kali B kecil, berarti ini 5 kalikan 2. C-nya negatif 34. C-nya. Akar A kuadrat A-nya adalah negatif 3, B-nya adalah 5. Oke, dari sini kita tentukan hasilnya. Ini kali ini 15, ini kali ini 10, ini tetap. Ini adalah dikuadratkan 9, ini dikuadratkan 25. Kalau ini kita hitung hasilnya negatif 9. Ini kita hitung hasilnya 34. Oke, karena di sini itu harga mutlak, maka hasil akhirnya apa? Harus positif. Sehingga di sini hasilnya 9/34. Nah, baru nanti selanjutnya kita pakai apa ini? Merasionalkan penyebut pecahan. Ini akar 34. Sehingga di sini akar 34 per akar 34. Pak, kalau misalkan di sini akar 50, ya berarti dikalikan akar 50 per akar 50. Jadi begitu seterusnya ya. Ini namanya apa? Merasionalkan penyebut pecahan. Sehingga yang di sini akar 34 kali akar 34 hasilnya 34. Nah ya, misalkan di sini akar 50 kali akar 50 maka hasilnya 50. Jadi begitu ya. Kalau ini tetap 9, ini tetap akar 34. Jadi jari-jari untuk lingkaran kedua ini adalah 9/34 kali akar 34. Jadi begitu hasilnya. Oke, dari sini jelas ya? Jelas sekali. Sebelum ke latihan soal, seperti biasanya kalian klik ini sama klik ini. Oke, ini adalah latihan soalnya. Selamat mengerjakan.